Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dari mata kuliah budgeting yang beranggotakan yang pertama Robbaniyin dengan NIM 12403193093. Yang kedua Hana Nadia Fitsasti dengan NIM 12403193105. Dan yang ketiga Rifka Nurjanah dengan NIM 12403193111. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai proyeksi neraca. Berikut ini adalah materi dari kelompok kami. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian proyeksi neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang posisi aktiva atau kekayaan, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan per tanggal tertentu. Secara umum, proyeksi neraca atau neraca yang dianggarkan adalah anggaran yang merencanakan keadaan keuangan baik dari segi kekayaan maupun kewajiban sebuah perusahaan pada suatu periode di masa yang akan datang. Secara umum, neraca terdiri dari dua bagian besar, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Sisi aktiva berisi daftar kekayaan perusahaan beserta yang jenis dan jumlahnya. Sedangkan sisi pasiva berisi kewajiban perusahaan kepada pihak kreditur dan kepada pemegang saham atau pemilik perusahaan. Materi yang selanjutnya adalah tujuan penyusunan proyeksi neraca. Kegunaan proyeksi neraca atau neraca yang dianggarkan adalah untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Proyeksi neraca menyajikan informasi kepada manajemen tentang hasil akhir dari seluruh anggaran yang telah disusun sebelumnya, seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, anggaran utang, dan anggaran modal sendiri. Dengan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham, proyeksi neraca dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat likuiditas, struktur modal, dan efisiensi perusahaan, serta menghitung tingkat pengembalian aktiva atas laba bersih. Materi berikutnya yaitu mengenai elemen-elemen neraca. Elemen-elemen neraca yang pertama yaitu aktiva. Kelompok aktiva terdiri dari yang pertama, aktiva lancar adalah semua akun harta perusahaan diharapkan dapat berubah menjadi uang dalam tempo 1 tahun. Rekening-rekeningnya yang pertama yaitu kas, seperti uang tunai dan ekuivalen kas. Yang kedua, surat-surat berharga seperti investasi jangka pendek. Yang ketiga, piutang usaha dan piutang wesel. Yang keempat, piutang karyawan. Yang kelima, persediaan seperti barang dagangan atau bahan baku. Yang keenam, biaya-biaya yang bayar di muka seperti sewa dan asuransi. Dan yang ketujuh, perlengkapan usaha. Kelompok aktiva yang kedua, yaitu investasi jangka panjang, adalah dana ditanamkan yang pada berbagai jenis aktiva yang diharapkan memberi penghasilan bagi perusahaan. Rekening-rekening yang pertama yaitu investasi dalam surat berharga, yang kedua investasi dalam anak perusahaan, dan yang ketiga investasi dalam aktiva tetap berwujud, seperti tanah. Kelompok aktiva yang ketiga, yaitu aktiva tetap berwujud, adalah semua aktiva yang berumur lebih dari 1 tahun dan memiliki wujud fisik. Rekening-rekeningnya yang pertama yaitu peralatan kantor, yang kedua kendaraan, yang ketiga mesin, dan yang keempat tanah. Kelompok aktiva yang keempat, yaitu aktiva tetap tidak berwujud, adalah semua aktiva yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi memiliki manfaat yang nyata bagi perusahaan. Rekening-rekeningnya yaitu yang pertama goodwill, yang kedua hak paten, yang ketiga merek dagang, dan yang keempat hak cipta. Kelompok aktif kelima, yaitu aktiva lain-lain, adalah aktiva yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok aktiva di atas. Rekening-rekeningnya yang pertama titipan kepada penjual, dan yang kedua bangunan dalam pengerjaan. Elemen-elemen neraca yang kedua yaitu kewajiban.
Kelompok kewajiban terdiri dari yang pertama, utang lancar adalah kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo dalam waktu setahun. Rekening-rekeningnya yang pertama utang usaha, yang kedua utang wesel, dan yang ketiga utang pajak. Kelompok kewajiban yang kedua yaitu pendapatan diterima di muka. Rekeningnya yaitu pendapatan diterima di muka. Kelompok kewajiban yang ketiga yaitu utang jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari setahun. Rekening-rekeningnya yang pertama utang bank dan yang kedua obligasi. Elemen neraca yang ketiga yaitu ekuitas. Kelompok ekuitas yaitu ekuitas adalah semua kewajiban perusahaan kepada pemilik perusahaan. Rekening-rekeningnya yaitu yang pertama modal atau modal saham dan yang kedua laba ditahan. Bagian selanjutnya yaitu penyusunan proyeksi neraca. Untuk menyusun proyeksi neraca, metode yang paling mudah adalah menggunakan persamaan akuntansi dasar, di mana di dalam metode tersebut didasarkan pada persamaan bahwa jumlah akan selalu sama dengan besarnya hutang dan modal dari suatu badan usaha tertentu. Jadi, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Apabila terjadi suatu penambahan pada salah satu komponen aktiva suatu badan usaha, maka selalu disertai dengan penambahan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau pengurangan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Apabila terjadi suatu pengurangan pada satu komponen aktiva, maka selalu disertai dengan pengurangan di dalam komponen kewajiban atau ekuitas atau penambahan pada salah satu komponen aktiva lainnya. Transaksi-transaksi yang hanya melibatkan rekening-rekening aktiva atau yang melibatkan rekening aktiva dan kewajiban mungkin lebih mudah dimengerti karena lebih jelas hubungannya. Misalnya, satu transaksi penerimaan pinjaman uang dari bank atau kredit bank. Transaksi ini jelas akan menambah kas perusahaan atau di sisi aktiva dan menambah utang bank di sisi kewajiban. Sebaliknya, transaksi pembayaran utang usaha akan mengurangi kas perusahaan di sisi aktiva, mengurangi utang usaha di sisi kewajiban. Sedangkan transaksi pembelian kendaraan atau aktiva tetap secara tunai akan mengurangi kas perusahaan dan akan menambah rekening aktiva tetap atau keduanya di sisi aktiva. Selanjutnya, tetapi transaksi yang melibatkan rekening penjualan dan biaya seringkali membingungkan bagi pihak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Misalnya, transaksi penjualan tunai akan menambah kas di sisi aktiva dan menambah rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Transaksi penjualan kredit akan menambah piutang usaha di sisi aktiva dan menambah rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Transaksi pembayaran biaya secara tunai akan mengurangi kas di sisi kewajiban dan mengurangi rekening laba ditahan di sisi kewajiban. Transaksi pengakuan biaya secara kredit akan menambah utang usaha dan mengurangi rekening laba ditahan, keduanya di sisi kewajiban. Selanjutnya contoh soal. PT Tintamas adalah sebuah produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta. Berkaitan dengan proses penyusunan proyeksi neraca perusahaan tersebut untuk akhir tahun 2009. Tim penyusun anggaran perusahaan tersebut mengumpulkan berbagai data. Berikut neraca per 31 Desember pada tahun 2008.
Sedangkan dari berbagai anggaran parsial yang lain, diketahui data-data penunjang sebagai berikut. A. Diperkirakan perusahaan akan melakukan penjualan secara kredit sebesar 1 miliar sepanjang tahun 2009. B. Sedangkan jumlah piutang yang akan diterima sepanjang tahun 2009 diperkirakan sebesar 700 juta. Perusahaan merencanakan pembelian perlengkapan kantor pada tahun 2009 adalah sebesar 40 juta. Diperkirakan perlengkapan kantor yang akan digunakan sepanjang tahun 2009 adalah 36 juta. Berkaitan dengan aktiva tetap, perusahaan direncanakan 4 unit kendaraan perusahaan akan dijual dengan harga taksiran 75 juta per unit. Selanjutnya, F. Pada tahun 2009, perusahaan merencanakan membeli 5 unit kendaraan baru seharga 150 juta. Perusahaan merencanakan membeli 10 unit komputer baru seharga 6 juta per unit dan 10 printer baru seharga 1.500.000 per unit. Perusahaan juga merencanakan membeli 10 set meja tulis dan kursi dengan taksiran harga 2 juta per set. Di samping itu, dari seluruh pembelian aktiva tetap yang direncanakan, sebanyak 400 juta direncanakan akan dibayar pada tahun 2009. G. Perusahaan merencanakan melakukan pembelian bahan baku secara kredit di sepanjang tahun 2009 sebesar 800 juta. Sementara itu, hutang usaha yang direncanakan akan dibayar di 2009 adalah sebesar 550 juta. Perusahaan merencanakan membayar hutang bank sebesar 200 juta pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, perusahaan tidak merencanakan untuk menambah hutang bank. Perusahaan merencanakan akan memberikan dividen sebesar 350 juta pada tahun 2009. Selanjutnya, K. Biaya produksi yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Biaya pemakaian bahan baku sebesar 300 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 80 juta, biaya overhead pabrik sebesar 170 juta. L. Dari seluruh biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan sebesar 25 juta merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. Biaya operasional yang dikeluarkan sepanjang tahun 2009 adalah sebagai berikut. Biaya pemasaran sebesar 300 juta, administrasi dan umum sebesar 80 juta. Dari seluruh biaya operasional tersebut diperkirakan sebesar 20 juta merupakan biaya depresiasi aktiva tetap. M. Dari jumlah penjualan sepanjang tahun 2009 tersebut diperkirakan harga pokok penjualan 600 juta. Berikut kertas kerja proyeksi neraca di tahun 2009 dalam jutaan. A. Transaksi penjualan kredit ini akan menambah rekening piutang usaha dan menambah rekening laba ditahan sebesar 1 miliar. B. Transaksi penerimaan piutang ini akan menambah rekening kas dan mengurangi rekening piutang usaha sebesar 700 juta. C. Transaksi pembelian peralatan kantor ini akan menambah rekening peralatan kantor dan mengurangi rekening kas sebesar 40 juta. D. Transaksi pemakaian peralatan kantor ini akan mengurangi rekening peralatan kantor dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 36 juta. E. Transaksi penjualan kendaraan ini akan menambah rekening kas, mengurangi rekening aktiva tetap sebesar 300 juta. F. Transaksi pembelian kendaraan sebesar 845 juta, di mana sebanyak 445 juta akan dibayar tunai dan sisanya akan dibayar secara kredit.
akan menambah rekening aktiva tetap sebesar 845 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 445 juta serta menambah rekening hutang usaha sebesar 400 juta. G. Transaksi pembelian bahan baku secara kredit ini akan menambah rekening persediaan bahan baku dan menambah rekening hutang usaha sebesar 800 juta. Selanjutnya H. Transaksi pembayaran hutang usaha ini akan mengurangi rekening hutang usaha dan mengurangi rekening kas sebesar 550 juta. I. Transaksi pembayaran hutang bank ini akan mengurangi rekening hutang bank dan mengurangi rekening kas sebesar 200 juta. C. Transaksi pembagian dividen ini akan mengurangi rekening kas dan mengurangi rekening laba ditahan sebesar 350 juta. K. Transaksi pencatatan biaya produksi sebesar 550 juta ini akan menambah rekening persediaan barang jadi sebesar 550 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 225 juta. Mengurangi rekening persediaan bahan baku sebesar 300 juta dan mengurangi rekening aktiva tetap depresiasi sebesar 25 juta. L. Transaksi pencatatan biaya operasi sebesar 380 juta ini akan mengurangi rekening kas sebesar 360 juta dan mengurangi rekening kas sebesar 225 juta dan mengurangi rekening aktiva tetap depresiasi sebesar 20 juta serta mengurangi rekening laba ditahan sebesar 380 juta. M. Transaksi pencatatan harga pokok penjualan sebesar 600 juta ini akan mengurangi rekening persediaan barang jadi sebesar 600 juta dan mengurangi rekening ditahan sebesar 600 juta. Berikut proyeksi neraca per 31 Desember di tahun 2009. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.